Halo warganet, selamat datang di channel baru aku, yaitu di channel Asumsi Publik. Hari ini kita akan ngomongin tentang kebijakan pemerintah baru di Jawa Barat, teman-teman ya, yaitu gubernur baru kita di Jawa Barat, Pak KDM atau Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Deddy Mulyadi ini terkenal membuat kebijakan yang cukup kontroversi, teman-teman ya, mulai dari saat menjadi bupati dan bahkan sampai sekarang. Hari ini kita akan ngomongin kebijakan Deddy Mulyadi perihal mengirim siswa-siswa nakal atau badung ke barak militer. Kebijakan ini menuai banyak pro kontra, teman-teman ya. Sebenarnya nggak cuma ini aja kebijakan Deddy Mulyadi. Hari ini banyak yang menuai pro kontra, teman. Cuma hari ini dan khusus di video ini kita akan ngomongin masalah kebijakan perihal remaja dan barak militer, teman-teman. Yang menjadi kebijakan ini dan berita ini menarik adalah kemarin dari Komnas HAM berkomentar di sosial medianya Kang Deddy Mulyadi. Beliau berkomentar bahwa kebijakan ini sangatlah tidak direkomendasikan karena dapat menimbulkan efek trauma psikologi bagi kaum remaja. Sebenarnya ini juga masuk akal, teman-teman ya. Banyak netizen menilai ini Komnas HAM cuma komen doang, nggak ada solusi. Ya sebenarnya benar juga sih. Komnas HAM ini mungkin anaknya nakal, jadi takut anaknya ditangkap dan dikirim ke militer. Dari yang aku riset dan aku pelajari, kebijakan Deddy Mulyadi ini sebenarnya juga nggak langsung dikirim ke barak militer, teman-teman ya. Ada prosedurnya juga melalui proses yang panjang, teman-teman. Nggak cukup langsung dilempar ke barak militer. Tentunya dengan melalui persetujuan sekolah dan orang tua siswa tersebut, teman-teman. Jika dirasa sekolah dan orang tua udah nggak sanggup dan nggak mampu untuk mendidik si anak dan terus berulah, maka pemerintah akan mengirimkan siswa ke barak militer. Dan hitungannya juga sampai bulanan, teman-teman. Ini mingguan, tergantung kenakalan siswa tersebut. Sebenarnya nggak lama-lama banget, teman-teman ya. Lantas kebijakan ini apakah efektif atau hanya sekedar kebijakan populer untuk menaikkan nama, popularitas doang? Mungkin Kang Deddy akan naik ke pemilu 2030 atau gimana? Yuk kita ulas bareng. Sebenarnya nggak cuma Indonesia aja, teman-teman, yang memiliki kebijakan tersebut, teman-teman ya. Di Amerika, di negara maju juga ada, teman-teman. Di Amerika sendiri pada tahun 1980 memiliki sebuah kebijakan serupa yang bernama bootcamp, teman-teman ya. Yaitu Amerika mengirim remaja-remajanya ke barak militer, cuma perbedaannya di jangka waktunya, teman-teman. Di Amerika sendiri memiliki jangka waktu teman-teman. Di Amerika sendiri memiliki jangka waktu yang sedikit lebih lama daripada di Jawa Barat, teman-teman ya. Di Amerika antara 5 sampai 6 bulan tergantung kenakalan remaja tersebut. Apa sih emergensinya Amerika membuat kebijakan ini dan program ini tahun 1980? Jadi pada tahun itu para kenakalan remaja di Amerika meningkat drastis, teman-teman. Mulai dari perkelahian, pencurian, bahkan sampai narkoba, teman-teman. Pada saat itu pemerintah Amerika bingung dan memilih program yang efektif dan efisien dan murah untuk cepat-cepat membuat kebijakan yang bisa menangani para remaja ini, teman-teman. Kebijakan ini menurut beberapa ahli ini adalah kebijakan yang efektif dilakukan untuk jangka pendek, teman-teman ya. Dia memiliki konsekuensi jangka panjang yang jelek, teman-teman, karena memiliki efek trauma psikologi, teman-teman. Tapi dapat menekan tingkat kenakalan dan disiplinitas para pelajar-pelajar tersebut yang jumlahnya overpopulasi, teman-teman. Ya, daripada negaranya nggak aman, para remajanya nggak punya masa depan, alangkah baiknya dididik secara disiplin, mendapatkan rutinitas dan efek jera yang membuat para remaja berpikir 2 kali untuk melakukan sikap dan kegiatan tersebut, teman-teman. Sebenarnya untuk saat ini sendiri Amerika sudah nggak menerapkan kebijakan tersebut, teman ya. Ada di beberapa negara bagian yang masih melakukan kebijakan tersebut. Karena zaman sudah berubah, ekonomi sudah berubah, informasi sudah berubah. Di zaman terbuka ini, metode pendidikan dan mental anak juga dipengaruhi faktor yang banyak, teman-teman. Jadi nggak bisa main tekan-tekan aja. Mungkin dulu Amerika bisa berhasil karena budaya, psikologi, SDM saat itu dan sekarang juga berbeda jauh, teman-teman ya. Dan pada saat itu Amerika juga nggak soal disiplin aja, teman-teman. Dia memiliki kurikulum tentang bimbingan konseling psikologi yang ketat, teman-teman. Ya harusnya Jawa Barat juga nggak cuma dimasukin aja, juga dipastikan
para siswa-siswa tersebut memiliki konseling ke psikiater atau ke psikolog teman-teman untuk membimbing mental mereka agar tidak mengalami trauma teman-teman. Jadi kebijakannya sendiri menuai pro kontra di Amerika sana teman-teman. Ada yang mulai dari kritikan pedas ke pihak pemerintah dan juga ada yang mendukung. Dari sisi bagusnya ini dapat meningkat kenakalan remaja pada saat itu teman-teman, karena memiliki efek jera atau efek trauma psikologi teman-teman. Jadi langsung ditekan, otomatis pemudanya pada kapok teman-teman, kurang lebih seperti itu. Cuman menurut beberapa ahli, kebijakan ini jangka panjangnya akan jelek teman-teman, karena ini kesan shortcut atau hanya solusi sementara teman-teman. Banyak terjadi kasus penyelewengan pihak militernya teman-teman ya, mulai dari kekerasan fisik sampai penyalahgunaan kekuasaan teman-teman. Jadi program ini sebenarnya sangat bagus teman-teman, dengan catatan bimbingan konseling yang ketat dan juga pelaksanaan yang juga SOP teman, nggak melanggar etika-etika yang sudah disepakati. Cuman prakteknya teman-teman, nama juga manusia, letaknya kesalahan, apalagi kita nggak bisa menjamin beberapa kasus kekerasan yang ada di barak militer. Apalagi di barak militer tersebut kebanyakan tertutup teman-teman ya. Jadi di Amerika sana banyak terjadi kekerasan yang dialami oleh siswa yang sudah dikirim, akhirnya banyak negara yang udah nggak menerapkan sistem tersebut. Walaupun sekarang masih banyak teman-teman, ya nggak sebanyak dulu sih di Amerika. Selain Amerika juga ada di Korea, Cina, dan juga Rusia teman-teman. Cuma sekali lagi untuk di Korea saat ini udah nggak begitu diterapkan karena menuai banyak pro kontranya teman-teman. Kalau di Rusia dan Cina kebijakan ini masih diterapkan teman-teman. Kebijakan ini mirip-mirip sama bootcamp ya, jangka waktunya sekitar 3-6 bulan dan juga sama buat anak-anak remaja yang sudah nakal. Sebenarnya konsep ini mirip-mirip wajib militer di negara komunis teman-teman ya, kayak di Korea Utara, di Korea Selatan demokrasi tapi BTW, dan di China teman-teman. Kalau untuk wajib militer sendiri dia diberlakukan untuk orang yang sudah umurnya udah dewasa teman-teman. Jadi dinilai lebih aman dari gangguan psikologi dan tekanan mental yang sangat berlebih, karena kegiatan militer ini membutuhkan disiplinitas dan rutinitas yang sangat ketat teman-teman. Jadi dikhawatirkan bagi anak-anak yang masih belum stabil mentalnya, apalagi masih remaja, itu akan mengalami efek yang sangat jangka panjangnya akan jelek teman-teman. Kalau udah dewasa 17 tahun ke atas dinilai akan menambah sikap nasionalismenya. Ini pendapatku pribadi teman-teman ya. Menurutku kebijakan di Deddy Mulyadi ini untuk jangka pendeknya ini adalah bagus teman-teman ya. Cuma patut kita awasi bersama untuk pelaksanaannya untuk pihak militer untuk melakukan seketat mungkin dan sebijak mungkin teman-teman. Gimana menurut teman-teman kalau kebijakan ini diterapkan di skala nasional? Apakah teman-teman setuju? Komen di bawah. Ya, walaupun Komnas HAM juga nggak keliru teman-teman. Dia mengatasnamakan pelindungan anak untuk melindungi dari sisi mental. Karena zaman sekarang beda sama zaman dulu teman-teman. Zaman kita masih kecil, zaman generasi baby boomer, bahkan beberapa generasi milenial yang lingkungan hidupnya masih keras. Sekarang semua serba ada, informasi sangat tinggi, otomatis pendidikan dengan gaya militer, gaya disiplinitas tinggi dan rutinitas yang menekan mental itu sangat direkomendasikan teman-teman. Sebenarnya untuk jangka pendek kebijakan ini patut dicoba teman-teman. Lalu dianalisa kembali apakah kebijakan ini menimbulkan banyak negatifnya atau positifnya. Sebenarnya kalau untuk kebijakan yang lebih serius lagi, pendidikan dari kaum belia sudah dibenahi teman-teman. Sebenarnya semua itu adalah berasal dari pendidikan karakter sekolah dasar dan masih anak-anak, dan ujung-ujungnya kembali lagi ke orang tua masing-masing dan lingkungannya masing-masing teman-teman. Semua itu terkoordinasi teman-teman ya. Pendidikan membentuk budaya, budaya membentuk habit, dan habit membentuk budaya baru. Yang menjadi kekhawatiran publik, kekhawatiran kita semua adalah sebuah budaya yang sifatnya agak kriminal dan ditoleransi dan dianggap sebuah prestasi teman-teman. Kan ada tuh budaya menjadi jagoan, budaya menjadi terkenal secara kenakalan,
itu diapresiasi oleh teman-temannya, teman-teman. Jadi bagi remaja-remaja tersebut sebenarnya mereka tujuannya adalah untuk mencari pengakuan dan apresiasi di sosial mereka, teman-teman. Jadi menurutku budaya ini harus dihapus, teman-teman. Bukan dihapus, ya harus diganti ke arah yang lebih positif. Cuman untuk mengganti budaya tersebut itu nggak semudah memberikan telapak tangan, teman-teman. Yang aku bilang tadi, pendidikan membuat sebuah budaya, budaya membuat sebuah habit, lingkungan sosial membuat sebuah sikap, teman-teman. Jadi karakter anak-anak kita semua dibentuk sama lingkungan, teman-teman. Sedangkan lingkungan itu generasi sebelumnya yang membentuk itu juga dipengaruhi karena faktor pendidikan, teman-teman. Jadi pendidikan ini sebenarnya bukan soal kurikulum, teman-teman. Ada soal cara guru mengajar, budaya di sekolahnya, dan banyak lagi, teman-teman. Jadi sebenarnya untuk jangka panjangnya infrastruktur pendidikan Indonesia khususnya di kualitas gurunya harus dibenahi, khususnya lagi di sekolah dasar dan juga taman kanak-kanak. Dan kayak itu juga pendidikan orang tua juga sebenarnya sangat menjadi fundamental di sini. Cuman kalau ngomongin pendidikan orang tua ini pemerintah agak sulit ya bikin kebijakannya ya. Jadi yang bisa pemerintah lakukan menurutku adalah membenahi infrastruktur pendidikan karakter mulai dari sekolah dasar dan TK, teman-teman. Dua umur ini menurutku kunci dari pembentukan karakter anak-anak, teman-teman. Apalagi mengingat hari ini internet di Indonesia sangat bebas, teman-teman ya. Mungkin situs-situs dewasa, game, bahkan yang nggak cocok buat anak-anak sangat masuk bebas di semua umur, teman-teman. Ya, pemerintah mengakali dengan memblokir situs yang nggak patut di umurnya, tapi kan tahu sendiri, teman-teman. Semua situs blokiran itu sangat mudah dibobol oleh VPN yang gratisan, teman-teman. Jadi kedepannya pemerintah mohon untuk rapikan dulu kebijakan masalah internet untuk menyaring informasi bagi anak-anak. Sebenarnya ini semua nggak salah pemerintah, teman-teman ya. Orang tua, si pelaku, si anak itu juga mempunyai peran yang sangat penting, teman-teman. Jadi kesimpulannya gimana, teman-teman, untuk kebijakan Deddy Mulyadi ini bukan kebijakan yang terkesan pencitraan atau gimana. Sebenarnya kebijakan ini memiliki efektivitas yang tinggi untuk jangka pendek, teman-teman ya. Nanti kita lihat dianalisa oleh mungkin dianalisa oleh pemerintahan Jawa Barat gimana dengan kebijakan ini, apakah bisa menekan efek penekanan remaja dan juga efek kedepannya gimana, apakah banyak plusnya atau dampak negatifnya, itu bisa dihitung kembali. Cuma dari segala jurnal yang aku baca, segala riset yang aku baca juga, ini memiliki dampak psikologi yang nggak main-main, teman-teman, gitu. Segmen dari video ini sebenarnya murni pendapat pribadi aku dan mengajak teman-teman berpikir sendiri di kolom komentar. Lantas gimana kebijakan Pak Gubernur Jawa Barat ini, apakah hanya pencitraan atau demi rakyatnya, teman-teman? Alangkah baiknya kita juga bisa menilai mana kebijakan pemerintah yang terkesan hanya popularitas demi populer dan kebijakan yang memang diperlukan. Banyak kebijakan publik, pejabat-pejabat itu rata-rata dominasinya adalah kebijakan yang populer, yang membuat warganya senang. Sebenarnya kalau kita lihat dan kita bedah, kebijakan populer ini nggak semuanya kebijakan yang dibutuhkan, teman-teman, gitu. Jadi teman-teman bisa riset. Mungkin di video selanjutnya kita akan bahas beberapa kebijakan populer yang menurutku kurang masuk dan kurang sesuai untuk keadaan dari rakyatnya, teman-teman. Jadi ada kebijakan yang populer tapi sebenarnya nggak begitu relate sama keadaan yang terjadi, gitu, teman. Mungkin gitu dulu video hari ini, dan jangan lupa tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye warga sipil.